Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, teman-teman ya. Oke, teman-teman, seperti biasa saya akan menjawab pertanyaan ya, atau menanggapi tanggapan dari teman kita ini, komennya di sebelah. Ini saya biasanya baca pakai ini ya, smartphone lain. Ini smartphone-nya pas habis juga baterainya. Oke, namun saya sudah menangkap inti dari pertanyaannya. Teman-teman cek di sini. Ini pertanyaannya banyak sekali. Jadi ini GERD. Ini GERD non gastritis ya. GERD non gastritis tidak ada luka lambung. Ini persis seperti yang saya alami ya. Saya tidak ada luka lambung ya. Minum obat dokter ya tidak membaik-membaik. Kemudian ketika minum cuka apel ya mungkin beliau ya mengikuti video-video saya mungkin ya. Minum cuka apel kemudian kok membaik. Kemudian pertanyaannya apakah harus stop obat dokter? Jawabannya iya. Jawabannya iya. Jangan takut, Kak, jangan takut. Tubuh Kakak sehat ya sebelumnya juga tidak minum obat. Kemudian Kakak mengalami keluhan ya, minum obat tidak sembuh-sembuh, minum cuka apel malah membaik. Nah, apakah harus stop obat lambung dari dokter? Jawabannya iya. Obat lambung dari dokter, cek browsing. Teman-teman harus cerdas. Teman-teman harus cerdas dalam hal apa? Mengetahui apa saja yang boleh ke mulut kita. Itu dari segi obat-obatan juga harus cerdas. Cek ya, browsing atau tanyalah ke dokternya. Obat-obatan lambung itu ya tidak boleh dikonsumsi dalam jangka waktu panjang. Maksimal kalau menurut saya 2 minggu saja. Setelah itu tidak boleh. Karena akan berpengaruh kepada apa? Yang pertama, keseimbangan mikroba usus kita. Yang kedua, ini adaptasi asam lambung kita. Yang ketiga, ketika asam lambungnya bermasalah, tidak ada adaptasi dengan baik ya, juga berpengaruh kepada enzim pencernaan kita. Oleh karena itu memang tidak boleh jangka panjang. Dia untuk mentolongan darurat. Ketika kita mengalami keluhan seputar asam ya atau GERD ya, tidak tahan kita ya. Kemudian kita minum obat itu, seketika itu akan mereda ya seketika. Namun selanjutnya kita harus menutrisi ya. Kita menggunakan teknik pengobatan tradisional ya istilahnya ya. Cuka apel ini sudah lama, sudah ribuan tahun. Ini termasuk tradisional lah ya. Menggunakan teknik pengobatan tradisional untuk menangani hal tersebut. Ketika Kakak sudah mengkonsumsi cuka apel ya, misal pakai yang persis seperti yang saya pakai, mereda. Nah, kemudian langkah apa yang selanjutnya dilaksanakan? Ya rutin aja konsumsi cuka apel. Setiap sebelum makan, 1 sendok larutkan di segelas air, diminum sebelum makan pagi, sebelum makan sore, atau sebelum tidur juga silakan. Dan konsumsi segala jenis makanan yang mengandung enzim pencernaan. Contohnya madu. Saya menggunakan madu hitam pahit. Kemudian makanan yang mengandung enzim pencernaan lagi yaitu kurma. Kemudian alpukat juga bisa. Itu harus kita rutinkan. Pisang kepok bagus, pisang Ambon bagus, silahkan. Pepaya juga bagus. Nah, makanan mengandung enzim pencernaan itu dimakan sebelum kita makan nasi, gitu Kak. Jadi kalau saya biasanya ya minum cuka apel dulu, kemudian minum madu ya, kemudian makan tape. Teman-teman mengkombinasikan menggunakan cuka apel dan makanan probiotik lain silakan seperti tape. Semisal cuka apel, tape, kemudian probiotik cair lain silakan. Jadi Kakak harus memperkaya makanan yang berprobiotik, berbakteri baik. Jadi diperbanyak makanan yang berbakteri baik itu istilahnya di kombinasi gitu silakan bagus. Jadi yang Kakak lakukan itu ya, Kakak menjaga pencernaannya agar apa? Pencernaannya menjadi bagus sehingga eh, gasnya kan itu dari enzim pencernanya yang tidak aktif diakibatkan oleh pH asam lambung yang tidak ideal sehingga makanan yang masuk tidak bisa dicerna dengan bagus sehingga seperti membusuk. Nah, dengan kita konsumsi cuka apel, enzim pencernaan kita akan aktif lagi. Nah, karena dia istilahnya itu sebagai pancingan untuk asam lambung kita. Namanya ini kan terapi alami gitu. Nah, dirutinkan sampai kapan, Kak? Sampai benar-benar membaik. Kalau sudah membaik ya sudah tidak terasa keluhan, sudah tidak pernah terasa kembung atau gas naik. Penggunaan cuka apel dihentikan bisa, diteruskan bisa. Kalau saran saya tetap diminum karena ini sifatnya alami, dia ada bakteri baiknya bagus di usus kita juga.
Jadi pencernaan Kakak itu nanti akan membaik sekali, berpengaruh juga kepada apa? Kepada tensinya, tensi darahnya juga dan kesehatan-kesehatan secara spesifik di tubuh kita. Namun harus dibarengi juga dengan jaga pola makan, jaga pola pikir ya, jaga pola aktivitas dan jaga pola istirahat. Jadi harus diperhatikan semua, tidak hanya dari kita konsumsi cuka apel aja. Kalau kita konsumsi cuka apel kemudian kita pola makan tetap berantakan, misal kita tetap merokok, kita tetap makan makanan yang mengandung tepung terigu yang bergluten, tetap konsumsi snack-snack itu percuma kalau menurut saya. Itu malah kita ini apa ya? Kita memberikan sesuatu yang bagus tapi kita juga memperburuknya. Itu kalau menurut saya kurang bagus. Karena saya sudah pernah mengalami itu. Ketika saya sudah pulih GERD saya tetap minum cuka apel. Namun saya kembali ke pola makan bebas. Saya makan mie, saya makan bakso, saya makan snack-snackan. Akhirnya saya sakit lagi. Saya mengalami ini nyeri sekali di belakang kepala ini, kemudian kelingan berat. Itu pulihnya di 1 bulan atau 1 bulan lebih 2 bulanan. Itu harus ketat pola makan dan sering puasa teman-teman ya. Nah, Kakak sering puasa enggak apa-apa, namun kalau mau puasa harus sahur ya. Kalau mau teknik jeda makan atau WF ya silakan ya, yang penting sekuatnya saja. Oke, seperti itu penjelasan dari saya ya. Kalau mau konsultasi langsung dengan saya langsung cek di deskripsi channel ya teman-teman ya. Di situ ada WA saya silakan. Dan tetap semangat ya mengalami keluhan seputar lambung. Oke teman-teman silakan komen barangkali kalau kurang bisa dipahami. Cek video-video saya yang lain semoga bermanfaat teman-teman ya. Saya sudah ada kurang lebih 200 video. Wah, cukup luar biasa ya. Saya target saya 1000 video teman-teman ya. Oke teman-teman sekian dari saya dan mohon maaf apabila ada salah kata. Teman-teman ya tetap semangat pejuang lambung, yakinlah seputar lambung ini pasti bisa sembuh total ya. Oke teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.